Sejumlah tempat pemakaman umum atau TPU di wilayah Jakarta Selatan kini sudah penuh tak terima pemakaman baru. Bisa 9 tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan tak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus putar otak menyediakan layanan pemakaman warga. Bahkan pengelola makam menyarankan sistem tumpuk pada makam yang sudah ada. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mengkaji berbagai opsi untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota, termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Yang bisa informasi lengkapnya mengenai kita akan bergabung dengan salah satu rekan jurnalis kita, Amrina, di lokasi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Amrina. Seperti apa situasi tempat Anda melaporkan? Apakah benar di sana sudah tidak menerima lagi untuk pemakaman? Iya, Togi dan juga Ayah. Benar sekali tadi yang Togi dan juga Ayah sampaikan bahwa di TPU Tanjung Barat, tempat kami melaporkan saat ini, sekarang memang sudah tidak lagi membuka ataupun juga mengakomodir untuk makam yang baru. Dan TPU Tanjung Barat ini menjadi satu dari 9 TPU di Jakarta yang sudah penuh dan tidak membuka makam baru lagi. Lalu apa solusi yang diberikan? Solusinya ada di samping kami. Ini kami berada di salah satu makam begitu ya, dan kalau kita perhatikan secara detail, begitu Ayah dan juga pemirsa, ini satu makam ini terdapat 2 nisan yang bertuliskan 2 nama yang berbeda dan juga 2 tanggal lahir, lalu pun juga waktu wafat yang berbeda. Mengapa demikian, Ayah dan juga Togi? Hal ini dikarenakan hampir semua makam yang ada di TPU Tanjung Barat ini, mereka menerapkan pemakaman tumpang. Artinya dalam satu makam ini terdapat lebih dari 2 jenazah yang ditumpang. Dan memang di pemakaman Tanjung Barat ini tidak hanya satu makam saja yang seperti itu. Ini kami akan coba untuk menunjukkan lagi. Ini di samping kami juga terdapat makam lain yang juga dalam mohon maaf, dalam satu makamnya ini terdapat 2 nisan dengan 2 nama yang berbeda dan juga waktu lahir dan juga waktu wafat yang berbeda. Sehingga memang dengan menerapkan sistem pemakaman tumpang ini, artinya dari jenazah keluarga yang sebelumnya telah meninggal dunia akan ditumpang dengan jenazah dari keluarga yang baru meninggal dunia. Sehingga dalam satu makam ini hanya bisa ditumpang oleh satu keluarga saja ataupun juga mereka yang memiliki silsilah keluarga yang sama. Dan memang kalau kita perhatikan Ayah dan juga pemirsa, ini kami berada di tengah-tengah makam, dan mungkin Ayah dan Togi juga bisa melihat bahwa tadi kami cukup kesulitan untuk bisa maju, mundur ataupun juga untuk bisa bergerak, mengingat memang di TPU Tanjung Barat ini sudah tidak ada lahan lagi ataupun juga space lagi yang memungkinkan untuk bisa membuka lahan yang baru. Dan hal ini menjadi salah satu permasalahan yang tentunya harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa mengakomodir adanya lahan pemakaman yang sekarang juga menjadi permasalahan karena cukup padat. Di sini ada lebih dari 12.000 makam yang didirikan ataupun juga makam di TPU Tanjung Barat dengan luas yakni sekitar 2,3 hektar. Namun ternyata sekarang di tahun 2025 juga sudah penuh sehingga tidak ada space lagi untuk membuka adanya makam baru lagi. Kita akan lihat bersama nanti bagaimana solusi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apakah nanti akan ada pemakaman bertingkat seperti yang disarankan oleh Gubernur Pramono Anung atau seperti apa? Namun hal yang pasti permasalahan ini menjadi permasalahan konkret yang harus diselesaikan karena pastinya akan diperlukan di masa yang akan mendatang. Sementara demikian kembali ke Anda, Togi dan juga Ayah.
Baik, terima kasih Amrian Rida atas informasinya, melaporkan langsung dari TPU Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000 per 3 bulan yang menyasar 35 juta keluarga penerima manfaat. Ya, bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan mulai 20 Oktober hingga Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat kepada 35 juta lebih kepala keluarga penerima manfaat. Pemberian bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp300.000 selama 3 bulan pada Oktober, November, dan Desember 2025. Menurut Airlangga, BLT ini berbeda dengan BLT yang disalurkan Kementerian Sosial setiap bulan melalui program Keluarga Harapan dan bantuan sembako. Pertama terkait dengan bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 36.783 keluarga penerima manfaat, dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1-4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta, dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Sementara Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemberian BLT tambahan ini dapat dilakukan karena adanya pengalihan atau efisiensi anggaran dari kegiatan-kegiatan non-produktif. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu kan adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif. Nah, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Termasuk juga pada saat akhir tahun kemudian kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun. Penyaluran BLT Kesra ini dimulai Senin 20 Oktober 2025 dan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara serta PT Pos Indonesia. Tim Liputan Anyus melaporkan.